Shalom rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Seperti biasa kita kembali dalam program Living for Christ, mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Program di mana kita bisa banyak belajar mengenai topik-topik yang kontekstual dan mendengar kesaksian dari para pelayan Tuhan mengenai kehidupannya. Program ini terdiri dari 3 segmen. Segmen pertama, cerita kita. Segmen kedua, topik kita. Segmen ketiga, apa kata firman Tuhan buat kita. Dan untuk saat ini kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Pendeta Yeremias dari Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, tentang pelayanan dan bagaimana pergumulan yang dihadapi dalam pelayanan beliau sampai saat ini. Pak Yeremias, boleh diceritakan Pak, bagaimana awalnya Tuhan memanggil Bapak untuk melayani Tuhan? Berawal saya dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan itu pada tahun 2002, di mana waktu itu saya masih bekerja di Bali. Dan pada waktu itu ada sebuah penyakit yang saya derita, sehingga tadinya sempat penyakit yang dibilang membahayakan, muntah-muntah dan sebagainya, dan juga kerjaan bermasalah waktu itu. Jadi singkat cerita, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang masih praktek di gereja GPDI di Bali pada waktu itu. GPDI Kalvari. Akhirnya beliau menuntun kita, mendoakan kita, karena kan tadinya memang saya latar belakang orang Kristen dari keluarga di NTT, tetapi lepas dari itu nggak pernah gereja dan sebagainya, sehingga di Bali tadi itu Tuhan mulai memanggil kita melalui pengalaman tadi. Akhirnya melalui hamba Tuhan tadi kita dipimpin, didoakan, diinjililah seperti itu. Dan saya ambil keputusan di bulan 3 tahun 2002 mulai masuk kembali gereja Pentakosta yang ada di Bali, dan di situ saya dibimbing, dibaptis, terus saya masuk dalam belajar pelayanan. Awalnya ya sekedar ikut ibadah aja, nggak pernah terbayang pikir nantinya menjadi pendeta saat ini. Berjalan dengan waktu, karena mulai adanya cinta mula-mula, hampir setiap saat kegiatan apapun di gereja saya hadiri. Dan satu ketika pendeta yang membimbing saya di Bali itu, beliau mengatakan, apakah kamu bersedia sekolah Alkitab untuk melayani Tuhan. Nah, sebelumnya memang saya sudah merasakan semacam panggilan. Saya sudah berkata bahwa saya harus melayani Tuhan. Akhirnya melalui hambanya saya berangkat sekolah di Sumatera, Palembang, sekolah Alkitab tadinya setahun, kemudian praktek 2 tahun di daerah Lampung. Setelah 2 tahun praktek, masuk lagi setahun sekolah Alkitab lagi, kembali praktek setahun lagi. Lalu pelayan sekarang ini pada waktu tahun 2009, pelayanan ini tadinya ada pendeta yang memang rintis, tetapi karena beliau tidak tahan dengan berbagai tekanan juga di sini karena masalah ekonomi, akhirnya beliau yang tadinya melayani kurang lebih 12 tahun ditinggal pulang ke Manado. Nah, pimpinan gereja yang ada di Lampung menyatakan bahwa tempat ini membutuhkan seorang pendeta. Nah, kebetulan pendeta yang membimbing saya untuk praktek waktu itu, beliau salah satu pimpinan gereja di Lampung, gereja Pentakosta di Lampung. Hanya beliau mengutus saya di tempat yang sekarang hanya untuk mengambil data tempat pelayanan yang ada, untuk nanti mengirim orang atau mengirim pendeta atau hamba Tuhan yang bersedia. Setelah kita masuk sampai di tempat ini namanya
Desa Kakungan Jaya, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Ketika kita masuk di sini, jemaat yang tadinya menurut saya itu ada sekitar kurang lebih 20 keluarga, ada yang pindah, ada yang kembali Muslim, tinggal 2 keluarga, orang tua anak 5 orang. Nah setelah itu saya justru merasa di hati ini mengatakan kamu yang harus melayani tempat ini. Sementara saya hanya diutus oleh pimpinan gereja yang ada di Lampung untuk mengambil data. Tapi saya semakin gak nyaman setelah saya melihat keadaan jemaat 5 orang yang ditinggal, menurut cerita mereka ditinggal lama, gak pernah beribadah, gak kemana-mana, sementara yang lain udah kembali ke kehidupan yang lama, lain juga pindah gereja ke tempat yang jauh. Akhirnya saya mengambil keputusan saya harus di sini. Saya berdoa dan Tuhan ya ada pernyataan bahwa memang saya harus di sini. Walaupun tadi saya tidak diizinkan oleh pimpinan gereja yang ada di Lampung, tetapi saya katakan bahwa ini dari Tuhan. Akhirnya saya mulai melayani tempat ini di bulan Maret tahun 2009, mulai pengemelaan. Waktu itu masih bujang, mulai dari yang 5 orang tadi, tempat masih gubuk atau dinding papan tempat kita beribadah sama 5 orang tadi memulai. Dan di tahun 2009 bulan 7 saya menikah sama istri saya sekarang, dan kami mulai dari 5 orang ini terus bertambah hingga sekarang ini ada 14 keluarga. Memang ada beberapa keluarga yang merantau dari sejak krisis atau COVID, ada beberapa yang merantau ke Bangka belum balik. Jadi yang ada sekarang itu ada kurang lebih ibadah setiap minggu itu sekitar 25 sampai 30 orang, dari kecil sampai dewasa. Nah, itu pengalaman pelayanan. Saya memulai pelayanan di tempat ini. Saya kira itu, Bu. Wow, dahsyat. Pak, kalau boleh tahu, kira-kira apa yang pernah menjadi pergumulan yang paling berat dalam pelayanan Bapak Yeremias? Kalau yang menjadi pergumulan paling berat dalam pelayanan ini, memang sih untuk berkembang atau bertambahnya jumlah ya nilai jemaat, kuantitas, memang perlu pergumulan perjuangan karena kita akan berada di lingkungan mayoritas dan sempat aturan yang dikeluarkan, kita nggak boleh menginjil, mereka pun nggak boleh menginjil, tapi terserah nanti misalkan ada perkawinan atau terserah atau dari pihak warga ada yang mau gabung, nah itu nanti selanjutnya artinya ada peluang lah memang. Nah itu satu, itu soal pelayanan. Tapi kalau soal hubungan dengan lingkungan, saya puji Tuhan kurang lebih 12 tahun kami aman-aman, semuanya baik-baik, saling tolerannya bagus ini. Hanya itu saja tadi persoalannya. Nah, masalah yang lain pergumulan sampai hari ini karena memang kita melayani jemaat yang sekarang ini sekitar 14 keluarga, jemaat yang rata-rata kerjanya hampir semuanya kerjanya buruh, dan itu menjadi pergumulan hidup kami sebagai hamba Tuhan keluarga. Sempat saya memutuskan untuk pindah ke Bali karena kan melihat keadaan. Dulu sebelum saya juga hamba Tuhan yang pertama juga pergi karena sebetulnya masalahnya ekonomi. Tetapi bagi saya ya bergumul sama Tuhan, masa hanya masalah ekonomi untuk saya tinggalkan pelayanan ini, walaupun memang sempat saya memutuskan untuk pindah kembali harusnya bulan 6 tahun lalu sebelum corona, dan saya udah persiapkan diri juga, udah selesai kuliah karena kan bisa di Bali. Dulu saya dari Bali untuk melanjut pelayanan sana juga dan pengen ngajar sebetulnya tadi di sana, tapi itu tadi setelah berdoa sama Tuhan yang saya tangkap Tuhan tidak izinkan karena kan waktu udah mengambil keputusan bulan 6 sempat mengalami kecelakaan, motor hancur masuk di kolong mobil atau fuso, tetapi puji Tuhan saya diselamatkan. Dari situ saya mulai sadar, oke Tuhan, kalau memang saya di sini saya siap,
Yang penting makan cukup, itu pergumulan saya. Nah, berhubung juga dengan COVID dan keadaan ya kebutuhan yang semakin banyak yang dibutuhkan, anak saya kan ada 3, satu udah kelas 5, satu kelas 1 SD, satu masih 3 tahun. Jadi kebutuhan semakin besar. Dalam keadaan COVID ini juga saya memutuskan untuk kerja buruh, Pak. Saya baru pulang tadi, Pak, kerja. Saya kerja ikut, ada jemaat juga yang kerja buruh, saya ikut sempat juga cabut singkong. Nah ini tadi nebang tebu, terus mikul naikin ke mobil. Ya sebetulnya secara manusia kadang-kadang juga sedih, saya harus bekerja seperti ini, artinya kerjaan ya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kalau memang Tuhan izinkan untuk terus berjuang dalam pelayanan, saya akan lakukan itu. Luar biasa ya Pak Yeremias. Ada tidak pengalaman pelayanan dalam penggembalaan yang begitu mengesankan bersama dengan Tuhan, Pak? Ya pelayanan yang begitu mengesankan itu sebetulnya ada banyak sih ya, tapi saya mau cerita soal jemaat yang kita layanin, di mana mereka tadinya menurut ya kesaksian lingkungan orang-orangnya kalau di sini bilang kurang membangun hubungan dengan tetangga, suka berantem, menyalahkan orang lain dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan, mereka di kampung sendiri menyaksikan bahwa dengan harinya Pak Yeremias selama di sini, banyak yang berubah. Mereka yang ikut kita, baik dari kepala desa sini juga, saya dipanggil dan beliau mengatakan, setelah Bapak hadir di sini, ternyata keluarga ini Pak, ini banyak perubahan. Dan yang satu lagi Pak, yang saling berkesan di sini Pak, kami kan tadinya mulai dari lima orang ya waktu itu, 2 keluarga 5 orang, dan kami bergumul karena saya katakan awal tadi bahwasanya pelayanan gubuk yang memang juga miring udah harusnya bisa dipakai, dan saya mengatakan kepada jemaat, kami berdoa bergumul, dan dengan mujizat Tuhan kami boleh membangun sekarang itu ada gedung gereja udah permanen 14x7, dan ini ternyata menjadi kesaksian buat di kampung ini. Kesaksiannya adalah ternyata mereka kelompok yang kecil, kelompok yang minoritas, tapi kerjasamanya bagus. Tuhan hadir, mereka bisa membangun gitu. Itu salah satunya. Dan yang kedua Pak, ini menyangkut juga masyarakat di sini, hubungan. Jadi tahun 2011 di sini waktu saya masuk itu kan kesulitan sumur air, kesulitan air. Tiap musim kemarau orang kepayahan. Nah, kita bergumul, saya katakan kepada jemaat kita berdoa, dan di tahun 2011 itu ada orang-orang yang dari Jakarta atau dari dulu adanya namanya program dari pendidikan namanya Indonesia Mengajar. Nah kebetulan di tempat saya mereka ada 2 orang yang menetap di tempat saya karena susah air. Akhirnya kita buat sumur bor, dan melalui sumur bor ini seluruh masyarakat di kampung ini tadinya ngambil air di tempat kita. Nah, itu menjadi berkat Pak bagi kampung ini, sehingga saya diterima baik di kampung, baik dari desanya, baik dari masyarakatnya, dan Tuhan bekerja ternyata tidak juga melalui jemaat, tapi Tuhan menunjukkan bahwa walaupun kelompok yang kecil tapi kita punya Tuhan. Ini terakhir satu lagi, tahun 2013-14 dulu kan sini belum ada listrik. Nah saya dipanggil Pak Lurah atau Pak Desa, dan beliau mengatakan, Pak Yeremias kita pengen punya listrik. Nah kita kalau swadaya pun kampung kita ini kecil, kayak gimana Pak? Terus saya spontan waktu saya ngomong, Pak kita berdoa aja Pak. Setelah berdoa saya juga lupa, justru nggak lama, sekitar 2 minggu kemudian
Malah kampung-kampung tetangga kami yang lebih dulu pasang tiang itu belum masuk listrik, kami masuk listrik. Dan sampai hari ini ada listrik. Nah itu kesaksian. Wow, Tuhan kita dahsyat. Sebagian besar hamba Tuhan yang berstatuskan gembala pada umumnya hidup dari pelayanannya. Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan banyak hamba Tuhan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Nah sekarang Pak, bagaimana Bapak mencukupi kebutuhan rumah tangga selama masa pandemi ini? Baik Bu, itu pertanyaan yang bagus, tadi sempat saya singgung. Setelah melihat ya keadaan yang ya krisis sejak COVID, sebelum COVID sering luar biasa kita ngalamin, cuman ini semakin menekan ya hidup, dan memang bukan cuman kami ya, banyak teman-teman mereka yang tadinya hidupnya ya jemaat tim juga alami. Akhirnya saya memutuskan gini, saya memutuskan untuk ya udahlah, apapun saya bisa kerjakan, saya bisa buat yang bisa menghasilkan uang asal enggak melanggar firman Tuhan. Itu saya katakan tadi, kebetulan ada jemaat juga yang kerja, ya pada umumnya jemaat yang lain yang kerja buruh. Nah kami sini kan dekat dengan perusahaan gula, tebu. Nah itu tiap tahun ada, itu kerjaannya masuk dari pagi nebang tebu. Nanti kira-kira pas satu mobil, biasanya 200 ikat pas satu mobil, dinaikin, habis dinaikin ya nebang lagi. Biasanya kalau kami itu, saya kan ikut Pak dalam minggu ini, kelompok kami itu ada 5 orang. Kalau tebunya lagi bagus, sehari bisa dapat 2 mobil atau 2 red. Kalau enggak ya tadi kami cuma dapat 1 mobil. Nah itu Pak, dengan itu saya cukup membantu untuk menyambung hidup dalam pelayanan ini. Saya kira itu Bu. Tuhan pasti menyediakan ya Pak. Ada tidak pergumulan hari-hari ini selain daripada pandemi COVID-19, atau memang status pandemi saat ini masih menjadi pergumulan yang berat buat Pak Yeremias dan tim di gereja yang Bapak Yeremias layani? Ya, baik Bu. Yang menjadi pergumulan ya pertama ya karena kan jemaat juga semua ngalamin krisis. Ya kita juga sedih mereka ketika bagaimana berjuang untuk makan minum. Nah udah seperti itu ya udah pasti kayak program misalkan di gereja itu kadang butuh baterai untuk mic, butuh pulsa untuk listrik, ya mau tidak mau ya kadang kami harus berusaha untuk, kalau mereka belum sampai melakukan itu ya kami sebagai hamba Tuhan ya tadi kerja itu ya harus memenuhi itu juga, karena kan itu kan namanya kebutuhan. Nah itu yang menjadi pergumulan kami karena kan krisis yang berkepanjangan ini. Jemaat juga kan rata-rata buruh. Pergumulan soal pelayanan kan seharusnya kan kami udah program 2 tahun lalu untuk membuat pendopo gereja. Nah ya karena berhubung dengan krisis ya semuanya pending atau semuanya akhirnya terkendala. Nah itu terus sempat juga berpikir bersama jemaat gimana caranya kalau bisa ngumpul dikit-dikit untuk memperbaiki tempat tinggal atau pastori. Tapi kan semuanya terkendala sejak COVID ini. Akhirnya kami udah bersama Tuhan, yang penting berjuang untuk makan. Tuhan kita luar biasa. Muncul pertanyaan Pak, kira-kira apa yang menjadi harapan Bapak ke depan untuk pelayanan saat ini? Ya, harapan dalam pelayanan itu ya kami pengen jemaat itu semakin bertumbuh dewasa soal hal ya kualitas jemaat. Ya kami mengharapkan ke depan jemaat lebih bertumbuh, pertambahan jiwa, dan juga untuk secara kehidupan kebutuhan gereja ya kami harapkan ke depan itu bisa bikin pendopo, atau ke depan bersama jemaat kalau sudah keadaan sudah stabil kami pengen paling tidak memperbaiki juga pastori. Saya kira itu Bu.
Terima kasih Bapak Yeremias yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi cerita mengenai pelayanan Bapak. Kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati dan menyertai pelayanan Bapak dan keluarga. Rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan banyak kesaksian dari Bapak Pendeta Yeremias. Bagi rekan-rekan sekiranya rindu membantu pelayanan beliau, bisa mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setiap pemberian yang rekan-rekan berikan sangat berarti bagi pelayanan hambanya, dan uluran tangan kasih rekan-rekan tidak akan pernah sia-sia. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan akan membalas dengan kelimpahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus. Siapa yang tahan berdekatan dengan orang arogan? Rasanya tidak banyak. Berhubung sifat ini tidak menguntungkan sama sekali, kita juga tidak boleh sembarang menuduh orang arogan. Karena kemungkinan besar kita juga termasuk orang yang sama. Kita adalah manusia berdosa yang dilayakkan Tuhan menerima pengampunan dosa dan diperkenankan Tuhan menjadi pelayannya. Maka marilah pelayan Tuhan memegahkan keselamatan Tuhan sebagai hal yang istimewa dan yang tidak tertandingi dengan apapun juga. Kita harus memiliki pikiran bahwa keselamatan dari Tuhan melebihi harta kita, melebihi aturan-aturan dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahkan melebihi orang-orang yang kita kasihi sekalipun. Di segmen topik kita hari ini kita akan membahas tentang Don't Be Arrogant. Dan di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Pendeta Elisa Daniel dari GPDI House of Miracle ya Pak ya. Ya. Selamat bergabung Pak Pendeta kasih. Elisa. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan banyak belajar tentang menang atas pujian bersama Bapak Pendeta Elisa Daniel. Dan pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan Pak, apa sih yang dimaksud dengan arogan Pak? Wow. Aduh, sebelumnya saya ucapin terima kasih hari Terima ini kasih, bisa ada bersama-sama dengan rekan-rekan sekalian di dalam satu program yang pasti diberkati program ini. Amin. Ya, tadi disampaikan tentang arogan ya. Ya, ada beberapa pandangan tentang arogan. Ada dikatakan arogan itu bentuk ekspresi kesombongan seseorang dimunculkan dengan sebuah tindakan. Itu arogan. Ya, jadi bibitnya dari sebuah kesombongan, nah lantas dia mengeksplor diri dalam bentuk yang bisa dilihat nyatanya gitu ya. Dengan cara akhirnya dia memberontak, melawan dari keputusan-keputusan yang ada. Dengan tindakan-tindakan yang sedikit tidak bermoral gitu. Nah itu yang dikatakan arogan. Seperti itu. Jadi bayangan gambar arogan yang kita lihat adalah ketika terjadinya kerusuhan, arogansi gitu kan. Nah itulah yang mengeksplorasi dari kesombongan. Wow, menarik sekali. Kadang orang bahkan diri kita sendiri ketika menghadapi suatu tantangan atau masalah dalam suatu kegiatan, kita merasa bahwa kita sanggup menanganinya dengan kemampuan kita yang kita miliki. Nah, dengan kemampuan ini Pak, apakah ini disebut arogan? Apakah termasuk dalam kategori arogan? Iya, seringkali kita ada batasan-batasan, kita merasa percaya diri dengan kemampuan kita. Tetapi ketika kita berlebihan, over confidence ya, dia bilang, seringkali akhirnya muncul ada bibit kesombongan karena skatnya sangat tipis sekali gitu ya. Nah dari kesombongan itu muncul merasa kita lebih dari orang lain dengan tindakan kita. Akhirnya muncul arogan. Jadi kita melihat dari tahapan yang mana dulu gitu ya. Kita melihat dari tahapan seperti apa. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan dengan kemampuan potensi yang Tuhan berikan kepada kita, dalam tahapan itu kita tidak dikategorikan sebagai orang arogan. Tetapi ketika kita memunculkan merasa diri kita mampu dan melebihi dari orang lain,
tanpa menyadari bahwa orang lain juga memiliki potensi lebih dari kita, akhirnya kita memunculkan rasa kesombongan dan kita akhirnya bahasa yang gampang lah, yang gamblang adalah mentang-mentang. Nah itu paling sering. Oh mentang-mentang. Akhirnya dia memunculkan dengan ekspresinya dia, cara pandang dia, lantas tutur kata dia mulai meremehkan orang lain, itu juga dikatakan arogan. Jadi ada batasan-batasannya itulah. Wah, luar biasa. Terlalu pede gitu ya Pak ya? Terlalu percaya diri. Kelebihan pede. Kelebihan pedenya Ya, kan. kelebihan Itu pede. juga termasuk arogan ya Pak ya? Arogan. Dengan tidak memperhitungkan kapasitas kita. Betul ya Pak ya? Iya. Oh, oke. Puji Tuhan, terima kasih atas penjelasannya. Luar biasa. Memang tidak sedikit orang Kristen memutuskan sesuatu atau dalam pengambilan keputusan hanya melihat dari sudut pandangnya sendiri, atau singkatnya dengan menggunakan kecerdasannya sehingga tidak melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, ketika kita merasa bahwa kita tuh pede Pak, seperti yang sudah dibicarakan oleh Ibu Eri, kita pede yang berlebihan ya Bapak bilang tadi. Overconfident. Iya, over. Jadi apakah itu termasuk arogan, Pak? Iya, nanti puncak itu kan progres, sifatnya itu dia progres. Jadi dari overconfidence, ketika dia berlebihan lagi, akhirnya nanti arogansi, gitu ya. Jadi ketika kepercayaan diri berlebihan lantas dibiarkan tanpa akhirnya ada orang yang memberikan sebuah warning, rambu-rambu, kamu udah kelebihan nih gitu ya. Seringkali akhirnya orang mulai lupa. Apalagi zaman sekarang tuh suka bilang, kamu cantik, kamu hebat, kamu pintar. Satu orang dia berkata, terima kasih. Dua orang berkata, kamu cantik, kamu pintar, kamu hebat. Nah mulai membesarkan hatinya dia. Dari membesarkan hati, lantas ada orang berikut lagi katakan, kamu keren banget gitu kan, luar biasa, kamu emang berbeda, kamu unik. Semakin banyak akhirnya ada orang-orang yang memberikan apresiasi, nggak lagi kebanggaan di hati, akhirnya mulai Besar kepala. yang pada akhirnya Bermegah diri. berlebihan itulah. Itulah menunjukkan tanpa akhirnya dia sadari, akhirnya dengan perilaku dia merasa ada begitu banyak orang menyanjung dia, ada begitu banyak orang yang memberikan apresiasi kepada dia, akhirnya dia lupa bahwa semua yang dia peroleh itu datangnya dari Tuhan. Nah, gitu loh. itu dia. Dia lupa kalau dia bisa ada sampai hari ini, intelektual dia, kecakapan dia, kemampuan dia berkomunikasi, kemampuan dia mengembangkan diri, potensinya, itu pun berasal dari Tuhan semuanya. Tapi seringkali Betul. kita lupa diri ketika ada orang banyak, keren, kasih jempol, Menyanjung. nyanjung. Nah, Lupa masalahnya ada orang yang menyanjung benar-benar dengan sanjungan kemurnian, ada orang justru sebaliknya menyanjung, kamu keren, padahal gitu kan. Kasihan tuh ya. Seringkali kita tuh lupa begitu loh. Kita seringkali ada orang merasa, dia bangga, wah luar biasa dia. Tapi sebenarnya itu sedang pukul balik gitu ya, sebaliknya gitu maksudnya. Tapi yang menerima merasa wah terlalu dibanggakan. Akhirnya ketika ada begitu banyak orang memberi apresiasi, dia mulai menunjukkan kesombongan, arogansi, dan dia menganggap semua lu kalah sama gua gitu loh. Nah itu seringkali tanpa kita sadari seperti itu. Itu berbahaya ya Pak Pendeta. Sangat berbahaya. Waduh, Karena lupa diri itu bahaya. Lupa diri, lupa sama Tuhan. Pastinya orang kalau udah lupa diri, dia pasti lupa juga sang penciptanya. Ya, betul. Gitu itu dia. kan. Nah, banyak orang itu Pak membalas sikap arogan itu ternyata dengan sikap arogan juga gitu. Betul. Katanya untuk menghentikan arogannya dia tuh. Ternyata itu malah dia sendiri juga arogan. Nah, itu boleh nggak Pak? Ya, kalau menurut Amsal Salomo nggak dengan cara begitu. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan tidak dengan cara gitu kan. Ya, Tidak betul. dengan cara begitu ketika ada orang sombong. Bukan berarti lantas kita mulai mengadu dengan kesombongan kita. Contoh maaf. Dikatakan sering orang bilang gini, mentang-mentang orang kaya sombong gitu kan. Iya, sering. Jangankan orang kaya, orang miskin ada yang lebih sombong daripada orang miskin. Oh iya. Mentang-mentang kaya, kita yang miskin-miskin aja nggak sombong-sombong amat. Padahal dia sebenarnya udah lebih sombong daripada orang kaya gitu kan. Gitu. Orang kaya dia sombong karena dia punya kemampuan. Nah adalah orang miskin,
Mentang-mentang orang kaya sombong, baru punya Mercy aja sombong banget sih lo. Gua nih biar miskin-miskin begini nggak sombong, hasil jerih, padahal dia sudah masuk dalam kesombongan gitu. Udah arogan sebenarnya. Sudah melakukan hal gitu. Bahkan ada juga orang gila, suka ada satu joke-nya begini. Ketika ada dalam sebuah ibadah di tempat orang gila, lantas orang gangguan jiwa, ya nggak boleh sebut orang gila sekarang. Minta maaf. Terganggu gitu, jiwanya. Minta maaf ya. Jadi orang yang sedang dalam gangguan jiwa, nggak boleh dibilang orang gila. Sekarang bahasanya ada, sekarang tuh luar biasa, Indonesia tuh mulai menemukan bahasa-bahasa yang baik. Contohnya dulu narapidana, sekarang tidak boleh disebut narapidana, sekarang disebut dengan warga binaan. Iya, warga. Nah, gitu kan? Lebih halus. Lebih halus. Dulu orang gila, sekarang orang dengan gangguan kejiwaan. Orang gangguan ODGJ apa gitulah ya. Artinya ada bahasa-bahasa. Ketika dalam sebuah pelayanan di tempat orang-orang yang gangguan mental atau gangguan kejiwaan, lantas satu kali ada orang disuruh, tolong dong salah satu pasien bisa bersihkan ini, nggak mau dia. Lantas sahabatnya, temannya juga yang sama-sama gangguan jiwa berkata, baru gila 1 tahun aja udah sombong, gua udah 10 tahun gila, ini nggak sombong-sombong gitu. Bayangkan, jadi orang-orang gangguan mental pun atau gangguan jiwa pun bisa sombong. Jadi kesombongan itu adalah bagian, atau arogansi adalah bagian benih yang iblis taruh dengan sebuah tujuan. Tujuannya ada, tujuannya adalah supaya orang tersebut melupakan sang penciptanya. Ya, betul. Targetnya itu gitu loh. Jadi benih kesombongan itu atau arogansi itu adalah benih ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Itu senjata mutakhir yang hari ini dipakai sampai hari ini, yang akhirnya muncul yang namanya peperangan hari ini, muncul pertikaian, benihnya dari situ. Ada benih kesombongan, ketidakpatuhan, ketidaktaatan itu memunculkan seseorang untuk melakukan saya bisa. Nah, itu strategi iblis yang paling jitu sampai hari ini. Maka dari strategi itu muncul bom nuklir, muncul bom atom, muncul berbagai macam senjata-senjata dengan tujuan adalah kita lebih hebat dari mereka gitu loh. Itu benih yang dipakai. Berarti kejatuhan pertama manusia waktu Hawa digoda sama si ular itu ya, iblis sombong berarti ya. Sombong. Pengen seperti Tuhan. Pengen seperti Tuhan gitu kan. Iya. Karena benihnya dari sana gitu loh. Iblis jatuh pertama dari dosa kesombongannya. Aku hendak menyanyikan Maha Kuasa, aku hendak. Ada 5 kata aku hendak dalam kitab Yesaya, aku hendak. Jadi benih itu yang dipakai gitu loh oleh iblis. Nah, sampai hari ini itu senjata yang sangat luar biasa. Sehingga kalau kita tahu bahwa itu adalah senjata iblis, maka sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, justru kita tidak melawan dengan kesombongan juga. Justru sebaliknya, Yesus mengajarkan, belajarlah kepadaku, aku rendah hati, lemah lembut dan rendah hati gitu loh. Jadi sangat kontradiksi sekali, sangat bertolak belakang sekali. Jadi kalau ketemu dengan orang sombong, ya kita nggak perlu melakukan kesombongan yang sama. Apa bedanya gitu ya kan? Apa bedanya kita? Jadi jauh lebih bagus kita menunjukkan etika kerendahan hati. Amin. Gitu ya. Berarti dapat diartikan bahwa arogan itu ketika orang melupakan penciptanya. Iya. Iya, betul ya. Finalnya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ada gak ciri-ciri khas seorang yang arogan itu yang kita bisa lihat? Apa ada konsekuensi untuk orang yang arogan? Ya, kalau menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, kesombongan itu dosa dalam roh. Dan kalimat dalam firman Tuhan tulisannya begini, tidak pernah ada kata bertobatlah dari kesombongan, gak ada. Tapi Alkitab memberikan sebuah catatan bahwa sombong itu lawannya Tuhan. Tuhan membenci orang yang sombong. Tuhan membenci orang sombong. Orang yang tinggi hati. Kita jatuh perzinahan, kita dosa yang lain, bertobatlah. Ada kalimat-kalimat yang mengarahkan untuk sebuah perubahan. Tapi ketika seseorang itu ambil bagian dalam sebuah kesombongan, Tuhan sendiri yang bilang, aku menentang. Arti lain, dalam tulisan yang lain dikatakan, Tuhan melawan orang sombong gitu loh. Jadi nggak ada kata pertobatan. Kenapa? Karena itu bentuk dosa di dalam roh. Ya. Itu bibit yang iblis taruh kepada manusia. Dengan tujuan apa?
supaya sama perilakunya dengan iblis, menentang Sang Maha Kuasa, menentang yang menciptakan. Itulah agenda daripada iblis. Jadi jangan pernah ada rasa sombong gitu ya kan. Jadi sombong itu sesuatu yang tidak ketahuan ya Pak, tersembunyi. Kata sombong itu hanya dalam bentuk abstrak, tapi bisa dinilai dari perilaku, yaitu arogansi. Betul. Jadi saya mau tanya sama Pak Pendeta, bagaimana cara kita mengatasi orang-orang yang punya sikap seperti itu Pak, yang arogan? Ya, itu dia. Memang yang pasti kita tidak bisa konfrontasi langsung. Ya. Dengan kata lain, dia sombong, kita akan menunjukkan kesombongan. Justru ketika ada ketemu dengan orang sombong, Yesus mengajarkan ketika beberapa contoh di dalam Alkitab, ketika ketemu dengan seorang yang sombong, dengan jemawanya gitu ya. Salah satunya ketika Yesus berhadapan dengan seorang anak muda yang begitu luar biasa. Dikatakan bahwa dia tanya kepada Yesus, "Guru, bagaimana supaya kita atau saya bisa selamat?" Hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Lantas Yesus berikan, kamu harus melakukan hukum Tuhan, Taurat itu. Wah, dia bilang semuanya, jangan membunuh, jangan ini, jangan itu. Dia bilang sudah saya lakukan, gitu kan? Sudah saya lakukan semuanya dengan jemawanya, dengan kebanggaan bahwa dia memiliki kualitas spiritual yang luar biasa gitu. Betul. Oke, Tuhan bilang, oke, sekarang begini. Tuhan nggak langsung tunjukkan bahwa saya nih Yesus loh, saya menciptakan dunia. Enggak, Yesus nggak ngomong gitu. Tapi Yesus cuma bilang begini, jual hartamu, ikutlah aku. Yes, betul. Artinya Tuhan mau kosongkan dirimu dalam sebuah kebanggaan-kebanggaan, lucuti kebanggaanmu, ikut Yesus. Yes. Yesus nggak menunjukkan gua Tuhan lo yang menciptakan semua lo. Dia nggak ada bahasa-bahasa itu. Nah, jadi justru sebaliknya, ketika ada ketemu dengan orang yang sombong, kita nggak perlu konfrontasi. Yang ada nantinya kita emosi. Marah. Betul. Lebih bagus kita menunjukkan dengan sikap kita, dengan senyum kita, dengan tutur kata kita, bahasa dengan kerendahan hati kita, kelemah lembutan kita, itu akan membawa sebuah perubahan. Amin. Gitu. Satu kali saya belajar begini. Satu kali Tuhan bawa saya di satu tempat di sebuah gereja gitu ya. Saya praktek baru lulus sekolah Alkitab. Jadi ada di satu gereja. Lantas di gereja itu Bapak Gembala kami tuh seneng ketemu ada orang gila ditaruh di pastori. Ketemu orang gila taruh di pastori. Nah, kita nih pengerja suruh ngerawat. Dengan sebuah harapan setiap orang gila itu harus sembuh. Wah, standarnya. Wow, luar biasa. Jadi akhirnya saya merawat gitu ya, saya merawat. Satu kali orang gila ini muntah. Saya dengan supaya bersihnya, saya mengambil tisu, geli kan bekas muntah. Lantas gembala saya nggak marah kepada saya, dia cuma menunjukkan ketika dia muntah, dia tadangin muntahnya, dia taruh di kantong. Jadi buat saya, wow, luar biasa. Lantas maaf, ketika dia buang air besar di gedung gereja itu, saya sibuk dengan mengambil perangkat-perangkat, teman-teman yang lain lari gitu kan. Karena mau ibadah semua lari, nggak ada yang mau membersihkan. Saya juga mau lari tadinya gitu kan. Tapi keburu gembala saya sudah hadir dulu, saya nggak bisa lari. Akhirnya kami mengambil sebuah sikap. Yaudah, kita mau bersihkan. Tapi gembala kami memberikan sebuah keteladanan yang berbeda. Dia bersihkan dengan tangannya, dia kumpulin. Jadi untuk membawa seseorang itu ngalamin sebuah perubahan dari sebuah kesombongan, nggak perlu kita konfrontasi dengan sebuah kesombongan. Tapi kita menunjukkan kelemah lembutan dan kerendahan hati kita. Amin. Dengan tutur kata kita, dengan sikap kita. Memberi teladan. Memberi keteladanan. Luar biasa. Itu lebih mengena gitu ya. Puji Tuhan. Iya. Jadi dengan tindakan. Dengan tindakan. Kalau dengan kata-kata dia bisa dia tunjukkan gitu. Menunjukkan dengan kerendahan hati kita ya. Karena memang setuju. firman Tuhan sudah bilang ya, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, setuju. untuk mengatasi arogan itu berarti harus rendah hati. Rendah hati. Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita minta hikmat dan kekuatan Tuhan untuk bisa mengatasi masalah yang ada. Pada dasarnya kita lemah, kita kuat,
oleh karena Tuhan memberi kekuatan. Jangan arogan. Terima kasih Bapak Pendeta Elisa Daniel yang sudah hadir di tengah-tengah kita menjadi narasumber. Tuhan memberkati pelayanan Bapak lebih lagi. Luar biasa. Kita akhiri segmen topik kita hari ini dan kita akan mendengar apa kata firman Tuhan untuk kita mengenai don't be arrogant yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Zimi Lizardo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom rekan-rekan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali tadi diskusi yang ada di dalam segmen kedua. Topik kita hari ini adalah don't be arrogant atau jangan sok, gitu ya. Jangan sok. Nah, apa kata firman Tuhan tentang don't be arrogant ini? Mari kita buka di dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Rekan-rekan terkasih, saya akan bacakan buat rekan-rekan terkasih. Ini dalam perikop pemberontakan umat Israel, ya. Ayat 1 dikatakan begini. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ayat kedua, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 4 ini, kita dapat melihat bagaimana kondisi bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel ketika menghadapi pergumulan dan masalah. Ya, justru mereka mau mengangkat seorang pemimpin, mereka nggak mau mendengarkan Musa. Ya. Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, don't be arrogant, jangan sok. Sebuah teguran yang singkat tetapi keras. Mungkin kita pernah mendengar kata-kata seperti itu. Kamu jangan sok pinter deh, ya. Coba kita pikirkan kalau kita ditegur, jangan sok pinter. Itu artinya apa? Bahwa kita dianggap tidak pintar, tetapi merasa diri kita pintar, ya. Bukankah itu sangat menyakitkan? Demikian juga dengan jangan sok bisa. Jangan sok mampu atau jangan sok-sok yang lainnya. Bapak Ibu Saudaraku rekan terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita belajar tentang bangsa Israel bisa dikatakan bahwa mereka adalah bangsa yang sok. Coba diperhatikan. Perhatikan sikap mereka ketika menghadapi masalah di padang gurun. Ketika mereka hendak memasuki tanah perjanjian, inilah sikap mereka. Yaitu bahwa mereka berkata seorang kepada yang lain untuk mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lari ya dari kenyataan, ya kan? Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 4 ini apa yang bisa kita pelajari? Ya, berkaitan dengan dengan bangsa yang sok ini, apa yang bisa kita pelajari? Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama yang kita pelajari adalah bangsa Israel adalah bangsa yang sok tahu. Bahwa menurut mereka, kembali ke Mesir akan membuat mereka lebih baik. Sepertinya mereka melalaikan atau bahkan mengabaikan bahwa Tuhan sendiri yang telah menyuruh mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tentu saja, ya, Tuhan lebih tahu daripada mereka. Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu lebih tahu daripada mereka bahwa mereka pasti akan menjadi lebih baik ketika berada di tanah perjanjian dibandingkan di dalam tanah Mesir. Ya. Mungkin saja mereka melihat bahwa Mesir itu adalah negeri yang subur karena ada sungai Nil. Tetapi yang Tuhan janjikan yaitu tanah perjanjian adalah tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Yang kedua yang kita pelajari adalah mereka sok merasa lebih berhak memilih pemimpin. Ini bahaya sekali. Mereka sudah tahu bahwa Musa adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan, ya, untuk memimpin mereka dalam perjalanan menuju kepada tanah perjanjian. Musa selalu berkomunikasi dengan Tuhan untuk apa yang harus dia lakukan. Jelas saja Tuhan berkenan kepada Musa. Namun pemimpin yang akan dipilih bangsa Israel itu tidak mendapat rekomendasi dari Tuhan. Yang ketiga, bangsa Israel merasa sok mampu, yaitu mampu pulang ke Mesir. Sebenarnya mereka harusnya paham, sadar akan keadaan padang gurun. Tetapi di sini terlihat sekali bahwa mereka sok mampu melewati padang gurun yang penuh tantangan itu.
Dengan demikian mereka juga sok mampu mengalahkan musuh-musuh yang ada di padang gurun. Ya, bahkan untuk masalah air dan roti, mereka merasa sok mampu untuk mencukupinya. Kenyataannya mereka tidak akan pernah mampu mengatasi masalah di padang gurun. Kadang kita juga bersikap seperti bangsa Israel, rekan-rekan terkasih. Sok. Kita kadang-kadang suka sok. Kalau ada masalah bukannya kita bertelut di hadapan Tuhan, kita malah terlebih dahulu mengandalkan otak kita. Kita lebih dulu mengandalkan kemampuan kita. Ya. Atau bahkan kita lebih dulu mengandalkan kekayaan kita. Sadarlah bahwa kita terbatas. Kita banyak belajar dari COVID-19 selama 1 tahun ini. Ya. Jelas itu menunjukkan keterbatasan kita. Hari ini Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita minta hikmat dan kekuatan dari Tuhan untuk bisa mengatasi masalah yang ada. Jangan sok. Jangan kita ikuti bangsa Israel, ya, yang mau sok sendiri, ya, yang mau-maunya sendiri. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan terkasih dalam Yesus Kristus, pada dasarnya kita lemah. Kita kuat hanya oleh karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang memberi kekuatan itu kepada kita. Jangan sok dan jangan sombong. Tuhan Yesus memberkati kita semua.